rekomendasi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang pertama-tama tidak lupa kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan rezekinya kepada kita semua dan memberikan kita semua kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara pada malam hari ini, yaitu acara penyuluhan kesehatan Kespro pada remaja. Selawat dan salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan umat sedunia yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah melimpahkan, beliau telah membawa seluruh umat Islam dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan kepada yang terhormat, kepada Ibu RW, kepada pihak Puskesmas, kepada Ibu Camat, Ibu Sisra, dan kepada pihak Polsek Padang Timur, dan kepada Ibu Kader, Ibu RT, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata al-muqaddimah. Kita langsung saja masuk ke susunan acara yang pertama, yang ini pembukaan yang sedang berlangsung dengan saya sendiri. Acara selanjutnya pembacaan Al-Quran yang akan dibawakan oleh adik kita Wulandari Trianda Putri. Kepada adik kita saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada adik kita Wulandari Trianda Putri yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran.
yaitu kata sambutan dari Ibu Camat, Ibu Siska Mailani. Kepada Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak mengantuk anak. Satu suaranya menjawab ya. Yang masih muda-muda pun jawab tak ada step. Kalau sama yang gaya-gaya kok. Ya ibu ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kapolsek Padang Timur dalam hal ini diwakili oleh Babin Kantipmas. Aku tadi Takijuh Mayang Pak Ade Mayang Pak Niko. Mirip-mirip Pak keduanya. Iya. Alhamdulillah ampun didampingi oleh pihak Babin Kantipmas dari Kelurahan Andale dan Kelurahan Parakraka. Pak Niko masih Andale ya? Masih ya. Selanjutnya Lurah Kubu Dalam Parakraka, dalam hal ini diwakili oleh Bu Fitra, Kasih Kesos dan PM. Khusus kepada Ketua Musola Muslimin Parakraka, Pak Ustadz, ya terima kasih sudah menyediakan tempat untuk anak-anak kita ini dari Stika sama Minang. Selanjutnya dosen pembimbing ada hadir. Oh iya, saya pikir tadi Bu RW tadi Bu. Dosen pembimbing dari Stikas Anak Minang ya, praktek komunitas mahasiswi D3 Kebidanan. Selanjutnya Ketua RT 2 RW 8 Bu RT, terima kasih. Selanjutnya Bapak-bapak ya, para jemaah masjid musola muslimin Parakraka. Terkhusus ini kepada adik-adikku yang masih muda-muda ya. Ini bidan ya, para bidan ya, para bidan, mahasiswi harapan bangsa ya, harapan untuk warga Kota Padang. Mungkin ini ada dari luar juga ya. Saya berharap semoga adik-adik mahasiswi yang di 3 kebidanan nantinya bisa mengimplementasikan ilmunya untuk warga ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan dan keimanan sehingga pada malam hari ini Bapak Ibu masih meluangkan waktunya untuk hadir di Musola Muslimin untuk mendengarkan sosialisasi dari para mahasiswa D3 Kebidanan Stikes Ranah Minang. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang dengan kita selalu bersalawat kepadanya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah merahmati beliau dan memberikan syafaatnya untuk kita kelak di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, alhamdulillah malam ini adik-adik kita dari mahasiswa D3 Kebidanan akan melakukan praktek komunitas ya, khususnya untuk di RT 2 di Kelurahan Kubu Dalam Parakraka. Saya mengucapkan terima kasih ini kepada dosennya, ibu-ibu dosen yang sudah membawa adik-adik kita kemari. Semoga praktek seperti ini tidak terputus hanya tahun ini saja, seterusnya. Silahkan datang di Kecamatan Padang Timur, ada 9 kelurahan lainnya ya, karena Stikes Ranah Minang memang berada di Kecamatan Padang Timur. Semoga para mahasiswanya bisa berkontribusi untuk warga Kecamatan Padang Timur, khususnya untuk para remaja.
khususnya lagi untuk para remaja putri. Ya, bukan berarti yang putra, kalau saya dengar tadi kan ada 35 remaja ya Pak Ustadz ya, yang biasa melaksanakan wirid remaja di musola ini. Saya berharap kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini bisa nantinya diikuti oleh remaja-remaja di sekitar RT 2 ini maupun di RT-RT lainnya, karena sangat penting sekali ini nak ya. Kalau mungkin ini yang paling kecil SD nak ya, yang paling besar apa nak? SMA, kuliah. Oh ada yang sudah kuliah, wajahnya kayak SMA ya, masih imut-imut. Ya, kalau yang putra ini ada yang apa nih? Tingkat paling besarnya apa? SMA atau SMP? Yang kopiah ini Ustadz dari sini ya? Oh, saya kira anak wiridnya di sini. Ya, jadi kegiatan seperti ini tolong diikuti ya nak ya. Banyak ilmu yang bisa didapatkan, ya. Karena sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan masalah stunting. Ada yang tahu stunting? Enggak. Nanti coba adik-adik dari kebidanan sekilas dikasih ilmu tentang stunting ya, tentang stunting. Karena inilah cikal bakal yang menghasilkan anak-anak jadi stunting. Kenapa saya bilang cikal bakal? Karena remaja putri nanti hamil, ya nak ya. Remaja putri ini akan punya anak. Jadi jangan hanya diperkenalkan masalah alat reproduksinya. Anak sekarang lebih cepat dewasa dibandingkan anak-anak zaman dahulu, ya Bu ya. Sudah ada anak kelas 3 SD datang bulan. Ada yang sudah datang bulan? Maksudnya yang kecil-kecil ini masih SD ada? Iya. Belum ya, alhamdulillah. Kalau bisa sesuai dengan usianya nak. Ya. Usia yang wajar itu SMP. Kenapa Ibu bilang wajar? Ya, sebenarnya ada juga yang SD, tergantung dengan pertumbuhan dari anak-anak tersebut. Tapi dikarenakan perkembangan zaman saat ini sudah semakin banyak anak-anak putri kita, remaja putri kita lebih cepat dewasa dibandingkan dengan usianya. Dari mana? Dari faktor makanan, dari yang ditonton, ya. HP, televisi itu bisa menyebabkan reproduksi seseorang menjadi lebih cepat pertumbuhannya. Jadi anak-anak yang perempuan harus lebih berhati-hati, ya nak ya, menjaga pergaulan, menjaga pertemanan, ya. Mungkin nanti ini yang kakak-kakaknya penyuluhannya kesehatan reproduksi saja. Tapi kalau bisa dikasih video ya nak ya, ada dikasih video nanti. Enggak. Ibu usul ya, kalau besok nanti ada di tempat-tempat lain, setiap penyuluhan berikan video. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Ini anak-anak remaja kita ini, mereka lebih cenderung melihat yang audiovisual. Mereka nggak suka dengan narasi-narasi teori-teori. Ya nak, mengantuk nak? Ya, mengantuk enak ya? Iya, bosan, mengantuk, apalagi malam. Jam berapa ini? 8:30. Ya, meskipun malam minggu. Ini yang malam minggu ada yang gelisah nih, enggak ya? Ada yang gelisah? Enggak ya? Jangan ya nak ya? Jangan ya nak ya? Jangan gelisah. Ya. Artinya anak-anakku sekalian, ini informasi dari para kakak-kakak kalian ini adalah informasi yang akan disampaikan yang sangat penting sekali. Kenapa? Sudah semakin banyak penyakit-penyakit menular saat ini nak. Ya, sudah semakin banyak penyakit-penyakit menular. Jadi penyakit menular
itu tidak hanya ditularkan dari pergaulan bersentuhan fisik saja. Ya. Penyakit menular itu paling banyak ditularkan dari handphone. Kenapa ibu bilang dari handphone? Ada yang tahu? Kecenderungan melihat HP seharian itu penyakit, nak. Itu penyakit. Ya. Dan namun awak lapeh dari HP ku jago-lalap yang awak cari HP, WA, langsung main Mobile Legend, ya, PUBG, apalagi nak, FF, ya kan? Itu penyakit. Jadi jangan dianggap sepele. Saya sudah membuktikan Pak Ustadz. Anak saya 2 ABG, 1 laki-laki itu kelas 2 SMA, yang 1 lagi baru lulus pesantren, yang perempuan kelas 3 baru mau masuk SMA. Pada saat HP dibatasi, itu otaknya jauh lebih nalar kalau dikasih tahu, diberitahu, dikasih masukan oleh orang tua. Tapi pada saat HP dipegang seharian oleh anak-anak akan menjadi autis. Ya, kecenderungan memberontaknya lebih tinggi, menjauh orang gaek kok lebih banyak. Itu penyakit, nak. Jadi jangan dianggap sepele, ibu-ibu ya, bapak-bapak. HP itu jangan dianggap sepele. Jadi batasilah anak-anak kita dalam menggunakan HP. Nah, yang kakak-kakaknya harusnya yang lebih difokuskan itu ke masalah seperti itu. Karena penyakit menular LGBT juga ditularkan dari HP. Kenapa ibu bilang seperti itu? Komunitasnya sudah semakin gencar mengajak para remaja untuk bergabung dalam komunitas LGBT. Ibu sudah melakukan sosialisasi bersama Puskesmas ke sekolah-sekolah, ya, ke SMP, ke SMA tentang bahaya penyakit HIV dan AIDS. Kalau yang perempuan, mungkin kalau terkena penyakit lesbian, ya, itu tidak terlalu efeknya, hanya psikisnya saja. Tapi kalau yang laki-laki, ada yang tahu LGBT, nak? Tahu? Angkat tangan, ibu kasih hadiah. Ya, apa itu? Ya, lah Rafa. Apa? Apa? Jawab saya dulu. Ya, nanti ibu kasih pertanyaan lagi ya. Ya, ibu kasih pertanyaan lagi. LGBT singkatan dari lesbian, gay, bisex, dan transgender. Yang paling mengkhawatirkan adalah pada saat laki-laki bergaul dengan laki-laki. Jadi ibu-ibu hati-hati ya, Bu. Yang anak awak yang laki-laki kalau keluar dengan laki-laki harus diwaspadai saat ini. Dengan perempuan, ya, artinya bukan dengan perempuan tidak khawatir, lebih mengkhawatirkan Pak Ade sekarang, laki-laki dengan laki-laki. Karena sudah semakin banyak, nah, hati-hati anak ya, dari HP, komunitasnya bersosialisasi, ya, mengajak itu dari HP, ada grup WhatsApp-nya. Jadi di momen ini ibu mengajak kepada anak-anakku sekalian, pilihlah teman yang baik. Bukan berarti kita tidak berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Berteman kepada semua orang. Tapi pada saat kita ingin bersahabat, teman baik, ya, pilih. Ibarat kata selalu disampaikan, berteman dengan tukang parfum, tercium harumnya. Iya. Begitu juga dengan berteman dengan orang yang nakal. Minimal kita akan bergaul. Nah, makanya pilihlah teman yang baik.
berhati-hati. Dan jangan sampai kita terbawa arus dengan lingkungan. Terakhir, sebelum Ibu tutup, Ibu mengajak kepada anak-anakku sekalian, karena kalianlah generasi penerus untuk bangsa ini. Ya, nggak apa-apa main HP boleh, tapi ada waktunya. Ya, jangan kebablasan. Jagalah diri dan jagalah lingkungan. Ya, kita udah sering melihat yang laki-laki ini banyak tawuran, ya nak ya. Ya nak, nggak ikut tawuran ya. Jangan sampai ya. Tapi yang perempuan juga ada yang tawuran, tapi di Padang nggak ada. Tawuran, ya pergaulan tadi Ibu bilang free sex segala macam, ya. Terus Bapak Wali Kota juga berpesan agar kita menjaga lingkungan karena saat ini sudah darurat sampah. Ya, darurat sampah. Kenapa Ibu menyampaikan ini? Sampah di Indonesia sudah menempati urutan kedua di dunia. Indonesia adalah negara nomor 2 penyumbang sampah terbanyak di dunia setelah Cina. Bayangkan, mau jadi apa kita ke depan? Ya, jadi besok nak, kalau ada makan permen, ndak ada tapek sampah, masukkan ke dalam saku. Ya, jangan dibuang di jalan. Habis minum minuman, dibuang di jalan. Habis makan ciki, dibuang di jalan. Terus siapa yang mungut di jalan? Siapa yang membersihkan di sungai? Tidak ada kan? Ikan-ikan di laut saat ini makanannya sampah nak. Makanannya sampah. Mungkin kalian kalau lihat HP jangan lihat yang Blackpink aja ya nak ya. Ya, atau yang laki-laki lihat siapa? K-pop apa? BTS. Enggak ya, enggak suka BTS ya? Enggak. Sukanya siapa? Jangan hanya itu yang dilihat nah. Lihat tentang kondisi lingkungan, laut, ya gunung seperti apa, alam, ya nak ya. Kondisi negara kita, kondisi lingkungan, terutama yang kuliah-kuliah ya, buka wawasannya ya. Ya, perkembangan di dunia seperti apa. Jadi kalian inilah generasi penerus bangsa yang akan menyelamatkan bangsa ini. Kalau mau menyelamatkan bangsa ini menjadi bangsa yang beradab, akan dibawa kemana kalau pemuda-pemudinya hanya gemar tidur-tiduran, main HP sampai pagi. Ya nak, mabar, main bareng, main game bareng sampai pagi. Ya, main FF. Ya, ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi saya mengucapkan terima kasih ini kepada pihak Stikas. Saya ingin memberikan masukan juga ke depan. Semoga ke depan ada video-video Bu ya yang bisa diperlihatkan kepada anak-anak kita, terutama bahaya penyakit HIV dan AIDS. Ya, HIV dan AIDS ini penyakit menular yang belum ada obatnya, yang diakibatkan oleh pergaulan, tapi ada juga yang bukan dari pergaulan, tapi karena terkena dari orang terdekatnya. Ada. Yang kemarin juga Pak Ade ya, kita kan punya program nikah massal. Ada salah satu warga kita ingin ikut program nikah massal. Setelah dicek kesehatannya, ternyata kena AIDS. Dari mana? Dari suaminya. Nah, jadi anak-anakku ya hati-hati, hati-hati. Ibu punya anak remaja, saya punya anak remaja Bu, sangat mengkhawatirkan, takut sekali. Yang saat ini
biarlah kita selamatkan diri kita dan keluarga kita. Tapi kalau ada orang di sekitar kita juga perlu kita ingatkan, nggak apa-apa. Ada tetangga, mungkin kita perlu juga memberikan sedikit masukan-masukan ya. Karena sangat mengkhawatirkan sekali saat ini kondisi bangsa Indonesia, khususnya untuk anak-anak yang remaja. Ya, jadi anak-anakku, ibu berharap kepada anak-anak yang hadir pada malam hari ini, mari kita jaga diri kita, terutama yang perempuan ini. Kenapa ibu yang bilangnya perempuan? Sudah pernah dengar tausiahnya Ustadz Abdul Somad tentang aqua? Belum pernah? Aqua kalau sudah dibuka segelnya, kalau sekarang sudah nggak pakai segel ya, tutupnya kalau sudah dibuka itu sudah dipakai kan? Harganya jadi murah atau enggak? Jadi murah. Tapi pada saat aqua masih dalam kondisi tersegel, belum dibuka, itu masih mahal harganya. Begitu pula dengan perempuan. Ada ngerti maksud ibu nak? Ya, tolong dijaga ya nak ya. Dijaga. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Semoga apa yang menjadi harapan para pemimpin di negeri ini, khususnya di Kota Padang, untuk para generasi penerus bangsa bisa di-share oleh kakak-kakak kita yang dari Stikes Ranah Minang, mahasiswa D3 Kebidanan. Dan semoga apa yang disampaikan oleh anak-anakku sekalian menjadi amal ibadah, menjadi jariah, karena sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya umat adalah yang bermanfaat. Dan yang bermanfaat adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Ya, banyak maaf kalau ada yang salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Camat atas kata sambutannya. Acara selanjutnya kata sambutan dari salah satu Stikes Ranah Minang, yaitu kepada Ibu Samsi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah yang besar kita, Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan doa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Siska dari Camat, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dari Kepolisian Polsek Padang Timur, kemudian yang sama-sama kita hormati ada Pak Lurah juga, ada Ibu RT, ada kader dan sebagainya. Tak lupa juga saya kenalkan, saya dosen PBB untuk kegiatan praktek komunitas. Seterusnya ada juga Bu Laila sebagai dosen PBB praktek komunitas, dan juga ada Bu Sri ya, Bu Sri. Kebetulan walaupun ada anak kecil tapi masih menyempatkan diri untuk datang kegiatan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, kemudian remaja ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ada yang SD juga ya, ada yang SD, SMP, SMA, ada nggak di sini? SMA ada. Yang udah kuliah ada?
Jadi dengan adanya kegiatan kami ini, harapan kami memberikan manfaat, ya. Memberikan manfaat kepada adik-adik kami, karena suatu saat nanti akan menjadi, kalau yang laki-laki akan menjadi calon bapak, kalau yang perempuan ada saatnya nanti jadi calon ibu. Jadi makanya jauh-jauh hari harus ada pembekalan mengenai reproduksi, karena ini nanti dampaknya sangat banyak di sekolah. Mulai dia remaja itu ada bagiannya nanti remaja awal, remaja akhir, sampai nanti mempunyai pasangan masing-masing. Kenapa ini istilahnya kami mengangkat topik ini, ya? Karena banyak sekali kenakalan remaja, ya, khususnya pada remaja-remaja awal, ya, karena masih pola pikirnya habis. Kemudian banyak juga kasus, misalnya kayak sahabat Musis tadi, LGBT, kemudian adanya pernikahan dini. Kemudian yang menikah dini itu maksudnya menikah masih di bawah umur. Seharusnya belum bisa menikah tapi dia udah menikah. Reproduksinya belum bisa menerima, ya, sebenarnya seperti itu. Dan lebih parahnya lagi, adanya kehamilan yang terjadi dengan saudaranya sendiri. Banyak kasus seperti itu, ya. Sekarang itulah mungkin di mana-mana banyak, ya. Jadi harapan kami dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, ya, bisa menambah wawasan, ya, terutama bagi adik-adik kami, ya, dan bagi bapak ibu juga nih. Nah, ini ada sedikit penyampaian dari dosen. Mungkin walaupun saya belum menikah, ya. Itu kalau yang sudah punya pasangan, harapannya apa? Untuk selalu jangan disalahartikan bapak ibu. Setia itu nanti serius, ya. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena banyak yang punya pasangan, ada suaminya, ada istrinya, tapi masih punya yang lain. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Nanti ada kegiatan penyuluhan dari salah satu mahasiswa kami, mudah-mudahan nanti, ya, bermanfaat bagi adik-adik kami. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Samsi atas kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyuluhan tentang narkoba yang akan dibawakan oleh Bapak Riko Zarman SHMH dari Polsek Padang Timur. Kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan tentukan pada yang lebih dahulu, sama-sama kita hormati Bu Camat, Bu Lurah mewakili dari pimpinan Stikes Ramlan Minang, para dosen yang kita hormati, Bapak RW, Bapak RT, Pak Ustadz, yang sama-sama kita cintai generasi penerus, anak-anak Bapak, santriwan dan santriwati, generasi penerus Islam, dan tidak lupa pada adik-adik dari Stikes Ramlan Minang, mahasiswi, dan merangkap di komunitas. Kita dari Polsek Padang Timur mewakili Bapak Kapolsek
untuk mensosialisasikan atau memberikan tentang pengetahuan tentang narkoba. Itu letak dari situ tadi. Nampak Pak dari situ itu. Tidak bisa apa. Next. Ya. Jadi narkotika ini terbagi dalam 3 golongan. Jadi sebagaimana yang kita lihat ini, psikotropika itu merupakan zat atau obat zat adiktif tambahan golongan 1. Ah, Sama kita lihat ganja atau kenopen. Ada satu tinggal itu sabu. Jadi sabu tergolong pada golongan 1 yang golongan pertama. Jadi ada 65 jenis semua itu. Golongan 2 morfin, pertidin. Ini biasanya digunakan untuk pengobatan atau bidang kedokteran. Next. Golongan 3. Masuk ke apa yang dasar hukumnya. Nah ini bagian psikotropika juga zat atau obat. Itu bisa digunakan pada bahan estetis yang akan membuat kita berhalusinasi. Nah, ini dasar hukumnya itu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Next. Jadi anak bapak, terutama anak bapak yang remaja, sebagaimana sekarang kita dengar fenomena yang terjadi, berawal dari itu tawuran. Jadi bermulanya tawuran itu ngelem. Sudah pernah kita identifikasi, kita periksa, dia pasang lem di kerah baju. Sebelum melakukan tawuran dia isi lemnya, baru timbul keberanian. Jadi tidak tertutup kemungkinan anak bapak yang SMP kelas 2, sebagaimana yang terjadi pada hari Jumat. Itu anak SMP Kartika, ya Pak Deh? Ya. Ditemukan celurit sama samurai. Dilarang, tapi nggak ada. Kalau kita masih ada akal sehat, nalarnya pastinya berpikir, oh ini akibatnya. Jadi bermula dari ngelem, sudah ada yang kejadian tahun bulan berapa tuh? Jadi kurir sabu berapa kilo ada? 5 kilo. Anak kelas 2 SMP jadi kurir sabu dikasih duit 5 juta. Halo, apa lagi? Oh. Jadi sabu ini kayak apa ya, putih, bukan pupuk itu, namanya sabu. Terus, ya, coba lihat gambar sabu. Terus, next. Lagi. Oh. Jadi bapak sabu, mungkin bapak buat nanti. Sabu itu mirip dengan pupuk urea yang ada butir putih kan. Nah, jadi kita ada koordinasi dengan narkotika Polres Padang. Ada ketangkap kurirnya ada sebuah SMP. nama saya video Ais. Jadi YouTuber lah teman. Waktu di Jati ada acara tahunan bu, dia ngirim dulu bu. Dia bilang sama orang tua pergi belajar kelompok Sabtu di rumah. Terus terjadilah pukul 2:30 pagi, pukul 2:30 pagi bu. Main di Pak di depan kedokteran. Diperiksa ngelem. Di anak bapak kita di Polsek Padang Timur melakukan jam malam. Bekol lah. Kerjasama dengan pihak kecamatan. Iya bekol lah kan? Iya walai. Nggak ada nih siap. Akan dibawa ke Polsek Padang Timur. Diperiksa, bisa diperiksa olehnya.
Kalau konsumsi boleh dinaikkan pidananya. Begitupun dengan anak kedapatan bawa pisau cuek akan dinaikkan pidananya. Akhirnya nanti anak bapak akan dipecat. Ya. Jadi waktu Piala Dunia kemarin di depan Masjid Raya Dallas, dia itu minta jam 10 malam bagi nasi goreng. Tahu-tahu pas keluar dari masjid, lewat anak tawuran, kena tawuran koma loh. Ya, itu sebagai permasalahan kita. Awal masa kemarin aku habis sholat subuh, makan subuh, karena ditawuran pergi mana lagi, main lagi bu. Jadi supaya jangan korban anak kita, bapak ibu, mohon bantuannya, kita awasi pergaulan anak kita, terutama habis dibikin subuh dah. Habis beri belanja kan Senin belanja kan orang minggu ya, langsung pulang ataupun ditunggu dulu orang tuanya jemput. Jadi takut anak bapak nanti jangan sampai jadi korban. Nah ya, ya kita masuk pada narkoba tadi. Jadi anak bapak harus pandai-pandai cari teman, pergaulannya tidak tertutup mungkin orang tua. Kita awasi anak kita wanti-wanti betul kok. Pakai HP-nya. Kadang kita lagi browsing, anak kita tuh muncul link-link itu. Nanti diakses, gambar-gambarnya tidak bertanggung jawab. Karena kita dulu di Polresta Padang mengadakan razia, salah satu ZP ya. Kita temukan di HP itu video-video itu ya, Jadi kemarin di Polsek Padang Timur anak SMK negeri bu, jadi mucikari. Yang itu yang temanya yang dijual. Sekarang udah hidup karena diiming-imingi karena temanya ada HP bagus, ada kesempatan bu. Jadi setiap melakukan transaksi dikasih HP baru, ditunggu 1 minggu lagi masuk rekening 3 juta. Pas dipanggil orang tuanya, pingsan orang tuanya. Aturan kita sebagai orang tua kita tahu bagaimana tingkah laku anak kita setiap hari. Kok bisa beli HP? Tanda tanya kan? iPhone dibeli bu. Apalagi mamanya sering dibeli, aturan tanya mana dapat di mana guna, ya kan? Apalagi kita anak perempuan. Sama dibilang sama tadi kan, kerannya udah dibuka bu, murah harganya lagi bu. Jadi kita bapak ibu orang tua harus ekstra. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, itulah yang bisa dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi anak-anak bapak. Untuk orang tua mohon kontrol bagi anak-anak kita ya bu. Sama siapa anak kita bergaul, begitu juga dengan anak pengguna HP. Tidak tertutup kemungkinan. Jadi apa yang dibilang ucapan tadi, lalu bakal tunjuk kadang lalu cek contoh link-link yang bagus dulu. Jadi mantap belum berbagi. Kita akhiri bu, mohon maaf kalau ada kesalahan dan janggal tidak pada tempatnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Aringo Zarman, SHMH atas materi penyuluhan tentang narkoba. Acara selanjutnya yaitu penyuluhan reproduksi pada remaja yang akan disampaikan
Kepada Rian saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan mahasiswa Sejis Lanang yang akan menampilkan penjelasan. Jadi yang pertama yang saya Diana. Aku adalah seorang pelajar kelas 12. Mereka ini adalah para sahabatku yang selalu cerewet tentang apapun kepadaku. Hingga suatu hari kita sedang santai setelah pelajaran berakhir. Mereka semua asik dengan buku dan tugas mereka. Aku baru saja mengenal seseorang yang mungkin bisa mencuri hatiku. Dan cerita ini dimulai. Diana, kamu ini loh, tugas banyak malah main HP aja terus. Bucin terus. Sumpah, ini ya. Kamu gak punya pacar ya? Makanya gak punya pacar. Biar kalau minggu ada yang ngomongin, ada yang nyaman. Jomblo sih, aku aja yang pacar. Aku tuh gampang, nanti aja bisa. Diana, jadi apa kamu? Mau jadi orang yang paling bahagia sama kamu. Semenjak aku dekat dengannya, hari-hariku berubah. Aku jadi sering berbohong dengan para sahabatku. Entah apa yang aku pikirkan, hingga hal yang tak seharusnya aku lakukan terjadi padaku.